Ibrani mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita pikirkan, itulah Tuhan sediakan bagi kita. Yang terbaik, rancangan yang indah. Amin. Yes, Allah sanggup melakukan segala perkara.
walaupun dia sangat mengasihi kita. Amin. Biarlah kita percaya dengan iman kita bahwa Yesus adalah pengharapan kita. Amin. Yes. Semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya kami juga mendapat berkat-Mu yang indah melalui firman yang akan ditaruh. Haleluya. Jalan-Mu mungkin tidak kami pahami, tapi rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami semua. Haleluya Yesus. Terima kasih. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami.
segala hormat bagimu. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih buat damai sejahtera yang melimpah di dalam anugerah dan cinta kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan lewat suara kami, lewat lirik, lewat nada yang kami naikkan. Kami terbatas, tetapi Tuhan senang ketika kami memuji-muji Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar juga kami menerima kebenaran firman Tuhan, membuka hati di hadapan Tuhan untuk Tuhan berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu bagi kami sekaliannya. Urapilah kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi bagi kita sekaliannya. Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan terberkati oleh Tuhan. Dan sehat-sehat selalu. Haleluya. Kalau dulu saya suka sebelum firman Tuhan jemaat itu bersalaman ya, tapi sekarang sudah tidak bisa ya. Saya juga suka berkata lirik kiri kanan, nah, kasih senyum gitu, tapi kita juga nggak bisa melihat senyum gitu ya. Jadi udahlah nggak usah lah gitu ya. Ya, haleluya. Mari kita membuka Alkitab kita karena saya tidak banyak waktu. Saya berusaha nanti di jam 9 kurang 15 berarti ya, kalau 30 menit untuk betul ya Pak ya? Sekarang jam 9, jam 8 lewat 15 ya, kalau 30 menit jam 9 kurang 15. Oke. Di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, Galatia 3 ayat yang 9, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sekali lagi, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Haleluya. Saudara, judul atau tema besar kita yaitu melihat masa depan dengan mata iman. Melihat masa depan dengan mata iman. Masih ingat pengintai yang disuruh untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka masuk ya? Ada 12 orang dari setiap suku, masing-masing satu orang. Yang 10 bilang apa saudara-saudara? Ya, memang negeri yang kami lihat itu luar biasa gitu ya. Mereka kan bawa anggur ya, bawa apa gitu, bagus gitu ya. Tapi kata mereka kan, kita akan mati kalau masuk sana ya. Mereka besar-besar, ada orang enak, ada orang yang tinggi, ada orang raksasa ya. Kita ini seperti belalang gitu kan. Tapi yang 2 orang berkata siapa Bapak Ibu? Yosua dan Kaleb ya. Memang sama keadaannya, betul gitu. Tetapi Tuhan sudah berjanji negeri itu akan diserahkan kepada kita. Kita akan mengalahkan mereka dan negeri itu menjadi milik kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan hidup ya sama saja. Apa yang dialami oleh orang luar sana yang tidak mengenal Tuhan, apa yang kita alami sama. Amin. Ya. Mereka menderita secara ekonomi karena pandemi ini, karena situasi ini. Kita juga mengalami hal yang sama. Barangkali tidak semua, tapi rata-rata umat manusia di dunia seperti warta yang saudara tulis, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami kesengsaraan, mengalami kesurangan hari-hari ini ya. Bangsa negara juga, saudara-saudara, pemerintah juga ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaannya apa dengan kita, dengan yang di luar sana? Yaitu iman, percaya. Mereka mengalami kebangkrutan toko, orang Kristen juga mengalami kebangkrutan toko. Mereka terpapar pandemi, ya orang Kristen juga terpapar pandemi. Sama saja persoalan-persoalan. Apa yang dilihat oleh 10 orang itu, apa yang dilihat oleh 2 orang itu sama-sama, karena mereka sama-sama mengintai tanah perjanjian itu, saudara-saudara. Ya betul. Yosua dan Kaleb melihat ada orang raksasa di sana. Mereka seperti belalang, tapi ada orang raksasa tinggi besar seperti Goliat. Siapa kita kira-kira begitu? Karena itu kita tidak maju, kata yang 10 orang. Oh, kita harus maju, kata 2 orang. Di situ perbedaannya. Karena mereka
memandang, melihat, mengaminkan janji Tuhan bahwa negeri itu, walaupun orang raksasa di sana, besar persoalan, tapi negeri itu akan diberikan kepada orang yang percaya akan janji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan berkata, mereka yang hidup hari-hari ini adalah mereka yang diberkati seperti Abraham yang beriman kepada Tuhan. Mari kita lihat tentang Abraham sedikit, tidak banyak waktu saudara-saudara. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-15. Kejadian pasalnya yang ke-15, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kita baca, saya baca ayat yang pertama sampai ayat ke-6 saja. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Salah satu iman yang dinyatakan oleh Abraham kepada Tuhan, ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Garis bawah itu, percaya Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu belum ada kebenaran, belum muncul kebenaran-kebenaran, saudara-saudara. Ya, kebenaran mutlak, kebenaran absolut pada saat itu adalah kebenaran Allah. Barangkali kebenaran-kebenaran sekarang ini, zaman sekarang ini sudah bersinggungan dengan kita sebagai kebenaran manusia. Hukum ini menerapkan pasal ini yang benar. Hukum ini menerapkan pasal ini yang benar, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan. Kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan adalah kebenaran absolut, kebenaran mutlak, yaitu kebenaran surgawi. Dan ketika kebenaran itu dikatakan Tuhan kepada Abraham, itu diperhitungkan kepada Abraham karena percaya daripada Abraham. Bukan Abraham namanya di sini, masih Abram. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abram berkata kepada Tuhan tentang keluhan-keluhannya. Dia orang yang sukses, dia orang yang kaya, dia sudah punya, saudara-saudara, baik hamba-hamba, baik ternak, baik kekayaan yang lain. Tetapi satu yang belum dia punya, yaitu keturunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Terah membawa papanya, dia membawa dia keluar dari Ur Kasdim, dia sudah menikah dengan Sarai. Belum Sarah namanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sarai ini mandul. Firman Tuhan sudah katakan bahwa Sarai ini mandul. Artinya mandul apa Bapak Ibu? Tidak punya anak. Tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Mungkin sekitar itu kalau dari Ur Kasdim, papanya Terah membawa Abraham, Nahor dan Nahar, saudara-saudara, sampai ke tanah Kanaan. Sebelum sampai ke tanah Kanaan, mereka berhenti di Nahar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Haram, maksud Nahar. Haram, saudara-saudara, di Haram itu papanya meninggal. Kemudian dia melanjutkan perjalanan sampai ke tanah Kanaan. Dan pada saat itu mungkin sekitar umur 60-an.
Abraham, kalau Abraham berumur 60-an, Sarai berumur 50-an karena perbedaan 10 tahun, ya. Karena mereka berangkat dari Haran ke tanah perjanjian itu umur 75 tahun. Firman Tuhan mencatat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, umur muda pada saat itu, umur Abraham, umur istrinya Sarai sudah diultimatum, sudah divonis, saudara-saudara, dia tidak akan punya anak. Dalam perjalanannya ini rupanya harta kekayaannya semakin berlimpah-limpah. Tentu keluhan yang timbul dalam hati, siapa yang mewarisi? Dan dia sudah mau meninggal, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Menurut perasaannya, karena itu dia berkata, Tuhan, gitu ya, Engkau tidak memberikan keturunan kepadaku. Ya. Di dalam ayat yang kedua bagian B, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abram itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan punya, tetapi dia tidak punya keturunan. Dia punya harta kekayaan. Sama seperti orang Tionghoa, orang Batak, saudara-saudara. Keturunan itu, mewariskan marga itu begitu luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Anak saya 2 putri. Ya. Pak Gembala masih ada putra, saudara-saudara. Kalau saya putri, dua-duanya. Kalau saya tinggal di kampung, saudara-saudara, itu orang tua genjot terus suruh. Ayo, baru 2. Coba yang ketiga, coba putri lagi misalnya gitu. Baru 3, coba mungkin yang keempat gitu. Nah, sampai 9 saudara-saudara sebelum dapat pewaris marga. Karena anak perempuan saya nggak akan mewarisi marga kalau dia menikah, saudara-saudara, melahirkan anaknya bukan pasar ibu, karena dia sudah pasar ibu, saudara-saudara. Dia nikah kepada orang yang bermarga lain, nggak mungkin sama pasar ibu itu saudara. Mungkin si Majuta, si Topul, si Madupang, siang malam tunggu panggilan, kira-kira begitu. Tidak akan mewarisi marga, tapi keturunan laki, saudara. Anak saya misalnya putra itu pasti mewarisi pasar ibu. Karena itu orang Tionghoa, saudara-saudara, saya nggak tahu orang Tionghoa sekitar itu lah. Orang Tionghoa dengan orang Batak mirip-mirip, saudara-saudara. Cuman kulitnya beda, sama matanya itu aja, sama rambutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat perlu. Nah, apalagi pada saat itu Abraham, kita tahu saudara-saudara, dalam tanda kutip maaf, wanita-wanita mungkin kelas 2 pada saatnya Alkitab itu, karena selalu kepada pria, saudara-saudara. Nah, itulah yang menjadi kesedihan daripada Abram. Dia tidak punya anak, boro-boro anak perempuan, saudara-saudara. Ada laki-laki, ada perempuan aja Pak muda, istrinya mandul. Tetapi saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari? Itu kenyataan hidupnya, saudara-saudara. Dia sudah tua. Waktu dia ngomong ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu dia melihat penglihatan bersama-sama dengan Tuhan, pada saat itu dia dibawa dan lain sebagainya. Umurnya sudah 85 tahun. Karena setelah itu dia menghampiri Hagar, hambanya, pembantunya si Sarai, saudara-saudara, lahirlah Ismail. Jadi udah umur 85 tahun. Ketika Ismail lahir, umurnya 86 tahun, kira-kira begitu. Dia sudah merasa mau meninggal, gak punya apa-apa lagi. Itu keluh kesahnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Harta punya, mau mobil apa punya dia, mau villa yang mana punya dia, kira-kira kalau zaman sekarang. Ya. Mau emas seberat apa dia punya, semua dia punya, tapi tidak punya yang satu itu. Itu menjadi pergumulan besar akan dia. Dan memang dia tahu tidak akan punya anak, karena dulu 60 tahun atau 40 tahun yang lalu, saudara-saudara, Tuhan sudah berkata, 30 tahun yang lalu Tuhan sudah berkata bahwa istrinya itu mandul, dan dia tahu mandul dan tidak akan punya apa-apa lagi. Karena itu Tuhan berkata, engkau akan tetap punya anak. Engkau tidak mewariskan seluruh berlianmu itu, seluruh emasmu itu, seluruh villamu itu, kalau zaman sekarang, seluruh hotelmu itu, seluruh asetmu itu kepada Eliezer, orang Damsyik hambamu itu. Tidak akan. Engkau akan punya anak kandung. Berita itu umur 85 tahun.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berita itu datang, yang saya pahami saudara-saudara begini, iman pertama tadi, iman yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran saudara-saudara atas perilaku Abraham, atas tanggapan Abraham selanjutnya. Ketika Tuhan berkata demikian saudara-saudara, orang ini, bagian yang keempat, bagian B, tidak akan, maksudnya ini dari hambanya, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa dia, suruh melihat bintang, dia nggak bisa hitung saudara-saudara. Tuhan berkata, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6, jeda antara ayat yang ke-5 dan yang ke-6 tidak ada saudara-saudara. Lalu langsung percayalah Abraham. Percaya yang diperhitungkan, iman yang diperhitungkan Tuhan adalah iman yang tanpa jeda saudara-saudara. Iman yang menurut, iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran walaupun tidak mungkin, adalah iman yang percaya, ya percaya saja. Kalau Tuhan yang bersabda, kalau Tuhan yang memberikan penglihatan, kalau Tuhan yang memberikan satu perintah, satu pernyataan, kita harus percaya. Seharusnya kan dia berdiskusi dulu dengan Tuhan. Mana mungkin Tuhan? Dia ngobrol-ngobrol nih kan dalam penglihatan itu. Kan istriku mandul, bagaimana caranya? Apakah saya harus nikah lagi? Dia akan bertanya. Kalau saya dan saudara mungkin begitu. Kalau dia udah divonis misalnya istri kita, kandungannya sudah diambil, tidak mungkin hamil lagi kan? Dan kemudian saudara nggak punya anak, pria-pria, dan Tuhan berkata, engkau akan punya anak. Kita akan berdiskusi dengan Tuhan. Tuhan, mana mungkin? Kandungan istri saya udah diangkat dokter waktu itu. Salah Tuhan. Salah prediksi Tuhan. Karena begini kenyataannya Tuhan. Seharusnya Abraham ngomong. Kenyataannya istri saya mandul dan kami sudah nikah 30 tahunan. Tidak ada anak. Jadi benar dia mandul. Gak ada. Tidak ada jeda 5 dan 6. Ketika Tuhan memberikan penglihatan tentang bintang, dia mulai coba itu saudara-saudara Abraham itu. Dia gak bisa itu. Sebab bintang yang ditunjuk dia di sebelah kanan saudara-saudara, muncul lagi bintang yang baru. Akhirnya dia pusing saudara-saudara. Dan Tuhan berkata, demikianlah keturunanmu banyaknya. Ini saya dramatisir sedikit ya, belum tentu Abraham pusing saudara-saudara. Supaya saudara agak terpelong ke depan sedikit gitu ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia dalam keadaan mustahil itu, ketika dalam kenyataan yang berat itu saudara-saudara, dia tidak ada persoalan, dia tidak ada pertanyaan, dia tidak ada komplain, dia tidak ada protes kepada Tuhan. Langsung ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Wah, saudara, ini yang membuat kita gagu, ini yang membuat kita terganggu saudara-saudara. Kenapa kita tidak mengalami dan memandang masa depan kita, melihat hari esok kita dengan cerah? Karena kita ragu kembali kepada situasi, kembali kepada keadaan. Kalau Tuhan misalnya berkata, aku akan memberkati engkau, akan memberkati usahamu, bagaimana mungkin Tuhan? Kan musim corona, di mana-mana sepi. Kalau saya buka toko nggak laku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada jemaat satu, dia bersaksi saudara-saudara. Saya kunjungi tokonya saudara-saudara, usaha apa namanya, yang pasang tip mobil itu apa itu? Aksesoris mobil lah, khususnya audio ya. Di MGK saudara-saudara. Teman-temannya sepi. Dan logikanya hari ini sepi, betul ya? Ya kan? Paling 1-2 orang lah kan. Bagaimana orang mendandani mobil ratusan juta, sementara masih musim pandemi. Untuk makan aja susah saudara-saudara.
Bagaimana seseorang membeli tipe mobil, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memasang audio puluhan juta. Untuk makan aja, saudara-saudara, untuk bayar karyawan susah. Tapi dia berkata, sekarang ini om saya lagi kewalahannya katanya. Jauh lebih tinggi, banyak order saya, langganan saya, nggak tahu dari mana saya pusing om, dia bilang. Maksudnya pusingnya itu saya kewalahan om, sebagian saya tolak. Justru sekarang ini lebih ramai daripada masa normal. Saya kaget saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya kaget. Dan puji Tuhan, gereja juga diberkati. Tiap minggu dikasih perpuluhan saudara-saudara. Amin. Jemaat aminnya kencang dong. Amin. Kan kita mau melihat masa depan nih saudara-saudara. Jadi perpuluhannya tiap minggu saudara-saudara, bukan tiap bulan. Per minggu dia kasih. Sungguh-sungguh orang ini diberkati Tuhan. Dia nggak bohong saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan hidup ya begini, susah dan lain sebagainya. Kenyataan hidup Abraham mantul istrinya, nggak mungkin. Tapi Tuhan berkata dan dia tanggapi langsung, lalu percaya. Nah, percaya inilah mungkin yang kita tidak miliki. Masih banyak pertimbangan di hati kita. Nggak mungkin Tuhan begini begono. Kalau Tuhan misalnya bersabda, memberkati kita, membawa kita kepada satu pengalaman yang luar biasa, mungkin dalam hati kita berkata, aduh, di gereja sih saya percaya, tapi saya begitu lihat istri saya, bimbang lagi hati saya. Istri berkata kepada, iya di gereja saya, aduh iman saya terbakar ketika Pak Hizkia, ketika kepala sidang berkhotbah tentang iman melihat masa depan, saya berkobar-kobar. Tapi saya begitu melihat suami saya di rumah, aduh nggak mungkin kalau begini tampangnya terus. Iman yang disejajarkan dengan kebenaran saudara-saudara, yang bukan timbul dari kebenaran dunia, tapi kebenaran Tuhan. 100% kebenaran Tuhan. Tuhan mensejajarkan iman. Lalu percayalah Abraham dengan kebenaran surgawi. Ketika kebenaran surgawi itu turun di atas Abraham, tidak satu pun yang menghalangi mujizat berkat yang akan terjadi. Amin. Jangan bimbang hati. Iman yang seperti itulah yang dimiliki Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ini juga Abraham itu di dalam iman yang setara dengan kebenaran surga, yaitu Abraham itu menurut gitu loh. Menurut. Ketika Tuhan berkata, engkau akan punya anak, dan bukan Eliezer, bukan orang Damaskus itu, bukan pembantu itu, bukan kacungmu itu yang akan mewarisi hartamu yang banyak ini. Kamu punya anak kandung. Saudara udah sekitar 30 tahun. Kira-kira kalau saudara berdoa, dulu kebaktian doa malam hari apa sih Pak? Dulu waktu apa? Selasa ya. Saudara misalnya kalau 30 tahun menggumuli seseorang atau menggumuli sesuatu, entah itu mau punya anak, atau suami mau bertobat, atau istri mau bertobat, atau anak berubah gitu. Saudara diajak gembala terus berdoa udah 30 tahun ini. Kira-kira saudara gimana? Nurut enggak? Ayo datang lagi. Pak Gembala, udah 5 tahun loh kita doakan, nggak terjadi apa-apa. Ya nantilah kalau saya ada kesempatan, kira-kira begitu. Udah nggak serius lagi. Kalau ada waktu saya datang berdoa. Tahun ke-6 semakin melempem, tahun ke-7 semakin boro-boro sampai 30 tahun. Ini sekitar 30-25 tahun saudara-saudara yang dikasihkan. Dia menunggu. Dan dia menurut. Ketika dia bawa keluar kan, ini dalam dramatis Israel, dibawa dipegang tangannya. Ayo kita di luar di teras yuk, kata Tuhan. Mulai gitu, yang itu. Karena dia nggak sanggup saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Iman yang menurut. Gak peduli berapa lama saudara-saudara. Iman, di dalam iman yang setara dengan kebenaran dari surgawi itu adalah
Iman yang menurut, iman yang tanpa jeda, saudara-saudara. Iman yang tanpa perbandingan, iman yang tanpa iman pokoknya polos menurut kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Disuruh menghitung, saudara-saudara. Disuruh keluar. Disuruh melihat ke langit. Walaupun dia sudah 30 tahun mengalami hal yang sama, 25 tahun, 20 tahun mengalami hal yang sama, dan tidak terjadi apa-apa. Tapi toh pada saatnya Tuhan membawa dia, saudara-saudara, dia ikut apa yang dikatakan Tuhan. Iman yang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang disejajarkan dengan kebenaran Allah, yaitu iman yang tanpa jeda, iman yang tanpa pertanyaan kepada Tuhan. Walaupun timbul barangkali dalam hati kita dari setiap kenyataan sepertinya tidak mungkin, tapi iman yang memiliki masa depan, saudara-saudara, ada iman yang turut kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, iman yang bagaimana yang kita lihat di sini? Iman yang spontanitas, iman yang tulus, iman yang murni, iman yang genuine, yang asli, saudara-saudara. Itulah iman yang disejajarkan dengan kebenaran. Karena ini sangat penting, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau iman Abraham seperti iman kita, tentu Ishak tidak akan lahir. Iman yang bingung, iman yang bimbang, iman yang hanya kelihatan di luar, saudara-saudara. Iman yang sekedar manggut-manggut tetapi di dalam beda, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak akan lahir Ishak. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham memiliki iman yang murni, iman yang spontan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak itu lebih polos dari orang tua. Betul? Betul nggak? Lebih spontan dari orang tua. Mungkin saudara pernah dengar, kalau ada debt collector datang, papanya bilang, kalau ada nanti orang datang dari papa, bilang, papa nggak ada di rumah. Wih. Padahal papanya tidur. Begitu debt collector datang, saudara-saudara pernah gitu, dia ngomong apa? Kata papa. Karena dia tidak mau katanya, dia polos. Tadi papa pesan, kata papa, papa tidak ada di rumah. Kalau kata kamu di mana papa? Tidur. Beda, saudara-saudara. Itu yang dimaksud di sini kira-kira gambarannya, walaupun tidak pas. Iman yang murni, iman yang genuine, iman yang spontanitas. Spontanitas anak-anak itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Wah, itu yang murni. Dulu saya suka nonton acara anak-anak, saudara-saudara. Saya lupa namanya itu, sekitar berapa puluh tahun lalu, 10 tahun lalu lah kira-kira, 15 tahun lalu. Ya. Pembawa acaranya yang wanita yang gemuk, saudara-saudara. Ya. Tapi saya suka nonton anak-anak itu. Ya. Ada 6 anak, ditanyain satu-satu, lucu-lucu jawabannya, polos-polos jawabannya, saudara-saudara. Dan kalau ditanya tentang satu persoalan, yang anak yang nomor 1 bilang begini pandangannya terhadap itu, yang nomor 2 pandangannya terhadap itu. Ya, kalau ditanya, menurut kamu orang tua itu seperti apa? Oh, dia akan jawab, saudara-saudara, sesuai dengan apa yang dilihat di rumah. Orang tua itu suka memerintah. Wih, saudara-saudara, itu pandangannya dia, karena orang tuanya suka memerintah. Nomor 2, kalau kamu menurut kamu orang tua itu gimana sikapnya itu? Orang tua itu karena papanya nggak suka memerintah, tapi suka terlambat bangun. Suka terlambat bangun gitu. Dia akan katakan seperti apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Kira-kira demikianlah hatinya Abraham tentang apa yang dilihat tentang kebenaran itu. Imannya itu asli, saudara-saudara.
tidak berpura-pura. Dan Tuhan tahu, kadang-kadang kita manusia lebih banyak bersandiwaranya. Betul saudara-saudara? Kita di gereja berkata, saudara percaya, percaya, haleluya, haleluya. Mari kita tepuk tangan semua. Tapi kita bahas di perjalanan sementara kita dengan istri di mobil. Tadi kata pendeta begini, kira-kira bisa terjadi nggak? Itu kan kata pendeta tadi di gereja. Itu kan pengalamannya Pak Petrus. Jadi gimana tuh? Ya keadaannya begini, ada corona, mana mungkin? Karena mungkin tetangga kita sepi. Pemerintah aja dia bilang perputaran ekonomi melambat, bahkan minus dan lain sebagainya. Itu saudara-saudara, iman yang tidak jeli. Kita masih memandang kepada kenyataan. Kenyataan itu ada orang enak, ada orang raksasa di tanah Kanaan. Tapi Kaleb dan Yosua maju, tidak memandang kenyataan itu, memandang kepada janji Tuhan. Abraham memandang kepada apa yang dikatakan Tuhan. Dia percaya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dia percaya 100%, walaupun sudah puluhan tahun tidak ada kenyataan. Tapi karena Tuhan yang berkata, dia percaya kepada Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin. Jangan bersandiwara tentang iman. Tuhan tahu. Tulus dan polos dan lugulah di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan yang bersabda berkata kepada engkau, katakan amin saja. Percaya dari dalam, bukan dari bibir mulut. Sebab Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita bisa bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan jangan. Di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Jangan kepada Tuhan. Dia tahu. Makanya kita belum menerima berkat, belum memandang hari esok dengan cerah. Karena apa? Iman kita adalah iman sandiwara, bukan iman yang genuine, bukan iman yang asli, bukan iman yang spontan, yang tulus, yang polos, seperti perkataan anak kecil tentang sesuatu yang dipandang. Kadang-kadang kan kalau ada acara pasutri gitu ya, coba Bapak Milka, coba gambarkan tentang istrinya di rumah. Wah, dia berkata, kalau Ibu ini begini, suka masak, masakannya enak, padahal asin sebenarnya kan gitu. Coba kalau ditanya anaknya, saudara-saudara, dia akan ngomong, Mami masakannya enak, asin. Coba ditanya, coba Ibu Yeni, coba gambarkan tentang suaminya, Pak siapa tadi? Milka. Pak Milka. Pak Milka gitu ya. Oh, kalau Bapak ini rajin di rumah, bantu saya gitu ya. Coba ditanya, ya Joshua, tentang Papa Mika gitu. Papa malas dan lambat bangun, gak suka berdoa gitu. Dia akan ngomong, saudara-saudara. Makanya kalau di pasangan suami istri ada acara, jangan bawa anak-anak. MC-nya jangan tanyain anak-anak, bisa malu semua. Tanyalah kepada istri, dia akan mengungkapkan yang baik. Tanyalah kepada suami, dia mengungkapkan yang baik. Dan itulah sandiwara. Tapi iman tidak boleh seperti itu. Harus keluar dari hati. Amin, saudara-saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah timbul di dalam hati, saudara-saudara, selain Tuhan sediakan bagi kita, tapi Tuhan juga tahu. Amin. Miliki iman yang disejajarkan dengan kebenaran. Sekali lagi saya baca di akhirnya Galatia 3:9. Jadi mereka lah yang hidup dari iman. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Iman yang bagaimana? Iman yang tanpa jeda, iman yang asli, iman yang menurut kepada Tuhan. Tidak ada bantah-bantahan. Sekalipun yang
Tidak masuk akal. Tuhan beritahu, tapi itulah kebenaran karena Tuhan yang bersabda. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan memandang hari depan Tuhan dengan iman yang benar. Mungkin iman kami selama ini suka bersandiwara, suka pura-pura. Di gereja kami berkata yes, di persekutuan doa kami berkata iya, saya semangat. Tapi ketika kami sendiri, ketika tidak ada yang melihat kami mulai bimbang dan ragu. Dan itu bukan iman, itu bukan kebenaran. Tapi izinkan kami seperti Abraham Tuhan, memiliki iman yang tanpa jeda, iman yang tidak harus dipertanyakan apa yang dikatakan Tuhan, iman yang menurut apa yang dikatakan Tuhan, iman yang asli. Apa yang keluar dari bibir mulut, apa yang diaminkan bibir mulut, diaminkan hati kami juga. Haleluya, 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 haleluya. Mari 1-2 menit tanggapi kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara disebut orang-orang beriman, orang-orang percaya. Tapi apakah iya, apakah betul seperti standar Tuhan? Iman yang sampai diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau imanmu belum diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran oleh Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa. Yang mandul tetap mandul, yang krisis tetap krisis, seperti yang dialami oleh dunia. Tapi yang membedakan engkau dengan orang dunia, iman yang tulus, yang murni, yang asli tadi. Itulah kebenaran. Dan beberapa tahun kemudian Ishak lahir. Betul, dan keturunan Abraham sampai saat ini seperti bintang yang ada di langit, tidak terhitung. Saudara tidak bisa menghitung umat manusia di dunia ini. Hanya kira-kira 7M, 7 miliar. Tapi kita tidak tahu menghitungnya pasti. Jangankan penduduk dunia, penduduk Indonesia juga kita tidak tahu pasti. Hanya kata data 200 juta lebih. Kadang-kadang juga gereja besar tidak tahu menghitung jemaatnya yang asli berapa. Berbeda data. Apalagi penduduk dunia keturunan Abraham. Kita hanya mengaminkan dan berkata, iya Tuhan, sudah seperti bintang di langit yang kami tidak bisa hitung. Kami sudah selesai menghitung, tapi muncul lagi bayi-bayi yang lain. Kami sudah selesai menghitung tahun ini, tapi muncul lagi data yang lain. Akhirnya kami berkata, kami tidak bisa menghitung. Dan apa yang terjadi kepada Abraham sungguh 100% terjadi. Karena ada Abraham yang memiliki iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Haleluya, haleluya. Walau ku tak dapat melihat tidak terlalu hafal, tapi pujian ini berkata, walau kita dapat melihat, walaupun aku tak dapat berharap hari-hari ini, karena atas kenyataan hidup ini seperti Abraham, namun aku percaya. Tetapi Abraham percaya, dan Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, ku akan janjimu Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengharap pada Engkau ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak memandang kenyataan Tuhan. Tetapi ya, ajar kami untuk selalu memandang Engkau ya Tuhan. Berikan kami iman yang tulus Tuhan. Dan kami menerima kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kebenaran sorga hadir di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu memandang apa yang Engkau berikan Tuhan, agar kami dapat percaya untuk masa depan kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Hizkia Tuhan, Kau berkati di dalam kehidupannya Tuhan, Kau berkati di dalam pelayanannya Tuhan, Kau berkati di dalam keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan, boleh Kau berkati Tuhan. Tuhan kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau berkati juga kami Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Terus ajar kami terus Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran ya Tuhan, agar kami dapat melihat masa depan kami dengan mata iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami yang telah mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya kita katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, terima kasih buat Bapak Pendeta Hizkia yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan. Tuhan berkati di dalam kehidupannya, diberkati di dalam kesehatannya, dan diberkati di dalam keluarganya, istri dan anak-anaknya. Amin. Dan terima kasih juga kepada seluruh sidang jemaat di tempat ini yang dengan setia beribadah di tempat ini. Mari terus kita semangat untuk beribadah di minggu yang akan datang. Ya, terima kasih. Dan saya akan menyampaikan beberapa info dan petugas ibadah di minggu yang akan datang. Ibadah raya pagi tanggal 28 Februari 2021. Bapak Ibu tolong disimak karena kita ada gangguan. Untuk petugasnya
yaitu pemuji dipimpin oleh Bapak Dodi, Bapak Akwang, dan Bapak Nopen. Untuk pembicara Ibu Hirnio, pengumuman Ibu Lena Ariandi, acara spesial keluarga Bapak Nopen. Hasilnya Ibu Maicin dan Ibu Narmi. Doa penutup Ibu Lena Ariandi, multimedia Saudara Debi, musik Bapak Hirmawan, Saudara Andi, dan Saudari Sela. Yaitu untuk petugas di minggu yang akan datang. Mari kita persiapkan pelayanan kita lebih baik lagi untuk pelayanan di minggu yang akan datang. Dan di sini ucapan selamat beribadah dan melayani kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tetap semangat, sebab kesetiaan dan jerih payah lelah kita akan mendatangkan kemuliaan Allah. Amin. Dan untuk selanjutnya sini ada worship dan doa bersama setiap hari Selasa jam 7 malam. Untuk WL dan singernya dipimpin oleh Bapak Dodi dan Bapak Limin. Renungan oleh Ibu Rena Ariandi, musiknya Saudara Edwin, Bapak Hirmawan, dan Saudara Niko. Biarlah roh kita menyala-nyala dalam berdoa bersama. Ada berkat Tuhan melimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, ya hari Selasa kita ada doa bersama. Dan untuk selanjutnya kelas lanjutan SAT. Untuk materi terakhir diadakan di gereja selesai ibadah umum sore tanggal 28 Februari 2021, yaitu jam 7 malam. Bagi peserta mohon perhatikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Pertemuan tim musik, ini khusus untuk tim musik ya. Hari Selasa jam setengah 9. Ini via Zoom. Kepada para pemusik mohon kehadirannya demi kemajuan pelayanan kita bersama. Terima kasih. Doa pengerja akan diadakan kembali pada hari Kamis jam setengah 8 via Zoom. Mari bergabunglah. Untuk petugasnya ujian dipimpin oleh Ibu Lisien dan renungan oleh Bapak Gembala. Doa syafaatnya Ibu Titin. Mari alami lawatan Tuhan di antara kita bersama. Jadi ada doa pekerja ya hari Kamis nanti. Dan untuk selanjutnya sini info terakhir. Kelas baru untuk Pak Sutri akan dibuka kembali bagi peserta dan sidang jemaat yang mau ikut selesai ibadah umum pagi dan sore. Jangan pulang dulu. Kita ada pertemuan singkat. Terima kasih. Dan sini ada ayat emas yang terdapat di Filipi 4 ayat yang ke-6. Bapak Ibu tolong lihat di halaman 3 ya. Keempat. Halaman keempat, kalau kita ada slide kita akan baca. Nah, dan kami undang untuk Bapak Ibu saudara-saudari bagi berdiri dalam hitungan ketiga kita akan baca firman Tuhan. Oke, sudah siap? Di halaman 4. Oke, 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun berat, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, terima kasih. Silakan duduk, Bapak Ibu. Dan ujian kami kembalikan Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Sugandi yang sudah menyampaikan pengumuman. Terima kasih kepada Om Iskia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hari ini sebenarnya ada spesial Pak Sugandi. Ada Pak Sugandi? Nggak ada. Tentang iman ya. Ini saya bercerita sedikit, ini benar-benar kejadian ya. Ada dalam hidup saya baru-baru ini ya. Menjelang Imlek begini saya pernah ngomong sama istri saya, gimana ya? Aku pusing, saya bilang. Terus terang aku nggak punya modal buat Imlek itu, nggak punya modal. Cuma tinggal 1,5 juta yang lain ada udah dikumpulin buat bayaran kuliah, jadi udah nggak boleh diutak-utik.
Sampai saya bilang begini, kata istri saya, nggak usah pusing, Tuhan yang sediakan. Tapi itu ajaibnya Tuhan, dari tahun-tahun sebelumnya saya begitu capek berusaha, ya, nggak ada hasil. Tahun ini setelah selesai Imlek, tabungan saya masih ada 2 juta lebih, uang modal ada semua. Sampai saya bilang sama istri saya, kalau beli kue, bikin kue, belinya sedikit-sedikit langsung. Jadi dari jauh-jauh hari itu sudah siapin. Tapi itulah ajaibnya Tuhan, istri yang mendukung, artinya nggak usah pusing, jalanin aja. Kalau dulu saya masih, kalau Imlek ini masih megang 6-7 juta, ini nggak ada, paling hanya 1,5 juta, itu pun yang diputer itu aja. Tapi Tuhan sediakan. Sampai saya bilang istri saya, nggak usah terima pesanan lah. Saya bilang apa yang kita jalani Tuhan yang sediakan semuanya. Tapi semua pesanan terselesaikan sampai semuanya ada yang beli. Jadi disitulah. Jadi kadang-kala apa yang tidak kita pikirkan dengan manusia yang secara otak logika begini, itu tidak menguntungkan. Tapi yang Tuhan rencanakan itu dalam 1 minggu itu Imlek yang ayam yang kita ngebuang cuma 1. Kalau dulu bisa puluhan, bahkan aduh saya bilang itu tidak baik ya. Jadi disinilah saya bilang kalau kita mengandalkan Tuhan, sebenarnya saya sih laki-laki ya, imannya jauh. Saya bilang masih jauh dibanding istri saya. Kata istrinya nggak usah pusing, didoain, udah kita jalan aja. Jadi disinilah yang menguatkan saya bahwa apapun yang kita kerjakan kalau kita bersama Tuhan semuanya baik. Amin. Ya kita akan ya sekali lagi sampai saya hari yang Om saya bilang waktu minggu pertama juga memperbulukan ya. Sampai saya bilang kan kaki saya sakit nggak bisa jalan yang Om cerita itu. Tapi yang saya bilang uang perbuluhannya mana Tuhan? Nggak ada. Nggak ada, uang perbuluhannya nggak ada. Jadi saya kalau minjam sama anak sama istri nggak enak. Tapi setelah selesai itu Tuhan sediakan ada. Jadilah itu yang kalau kita berharap sama manusia tidak gitu ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Kita akan memberi, kita akan melihat dengan mata iman kita bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik. Nanti saya minta Ibu Titin berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami angkat persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah kami mau serahkan persembahan ini dalam kebesaran tangan-Mu. Dengan segala ucapan syukur kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami bawa persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kau berkati lewat persembahan ini setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Biar berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda Kau limpahkan kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan mengalir dan bekerja lewat persembahan-persembahan ini untuk menjadi berkat, memperluas pekerjaan Tuhan lewat gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan Tuhan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tarikan pujian percaya walau tidak melihat, kita percaya. Ku dapat di dalam-Mu.
surga. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman, tidak melihat apa yang ada di kenyataan Tuhan, tapi kami melihat dalam Engkau Tuhan, dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan karena melihat kami Tuhan percaya Engkau Tuhan, tapi karena iman Tuhan kami percaya Engkau ya Tuhan. Berkati kami Tuhan. Dan terima kasih atas doa firman Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan untuk percaya akan Kau Tuhan, seperti Abraham percaya akan Kau ya Tuhan. Telah memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Itu juga Engkau akan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami Tuhan iman yang tulus Tuhan, iman yang murni Tuhan, agar kami melihat masa depan kami dengan mata yang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Kau berkati Tuhan Bapak Hizkia Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, Kau berkati dalam kesehatannya Tuhan, Kau berkati dalam rumah tangganya Tuhan, istri anak-anaknya Kau berkati Tuhan, berkati juga Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan, Kau berkati dalam pelayanannya Tuhan, Kau berkati dalam kesehatannya Tuhan, Kau berkati dalam keluarganya, istri anak-anaknya Tuhan, Kau boleh terus Tuhan berkati Tuhan, Kau berkati juga Tuhan kami yang telah hadir di tempat ini Tuhan, Kau berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami Tuhan, kami percaya Engkau akan angkat Tuhan. Berkati Tuhan kami yang berwira swasta Tuhan, berkati kami yang berdagang Tuhan, Kau berkati kami orang-orang yang tua Tuhan, Kau berkati kami anak muda Tuhan, Kau berkati kami yang bersekolah Tuhan, Kau berkati kami yang masih kuliah Tuhan, Kau berkati ibu rumah tangga Tuhan, Kau berkati sekolah minggu Tuhan, bahkan guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, Kau berkati Tuhan kami yang menjadi pelayan Kau di tempat ini Tuhan, berkati kami Tuhan dengan berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan Kau berkati juga Tuhan rekan-rekan kami Tuhan yang pada hari ini Tuhan beribadah dengan online Tuhan, bahkan yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, beban berat Tuhan Kau berikan kekuatan Tuhan. Tuhan, di mana sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kiranya Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Antarkan kami ke rumah kami masing-masing Tuhan, dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Hanya berkat yang dari-Mu Kau berikan kepada hari ini Tuhan, kami bawa ke rumah kami dan kami memberkati keluarga kami masing-masing Tuhan, dan bahkan jadikan makan yang dekat bagi daerah lingkungan kami Tuhan. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala puji hormat syukur kami kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Para kekasih Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan pengharapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, segala berkat dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan kita anak-anaknya, untuk kita hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati setiap kasih karunia demi kasih karunia oleh karena penyertaan dan pimpinan dari Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup saudara dan yang memimpin hidup saudara dan yang menjadikan apa yang kau perbuat diberkati Tuhan dan menjadi berhasil, karena saudara sudah ditetapkan untuk menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi Yesus sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan.